Apakah KC punya kapasitas itu? Itu harus minta dari Tuhan. Ya, Tapi benar ada itu. orang-orang pejuang-pejuang yang bisa yang dari daging, yang bukan dari Tuhan. Ya, bisa. Tetapi kalau saya jadi KC pokoknya sudah kepalang basah tak jalanin. Iya, ya, benar Gitu loh. sekali maju terus Iya, sampai sebab mati kalau gitu. enggak nanti orang akan ngelepehin dia. Iya, betul. Iya. Gitu. Oke, lanjut ya. Lucy Laptop, silakan Lucy Laptop. Shalom Bapak Paul. Shalom Lucy Laptop. Terima kasih. Selamat hari Minggu di sana ya masih ya. Iya. Tuhan memberkati. Ya, saya mau bertanya ini ya Pak Paul. Kadang kita, kalau saya ya, dulu saya tidak bisa membedakan pencobaan dari Tuhan dan pencobaan diri sendiri. Ya, jadi kalau saya lihat, kalau pencobaan dari Tuhan itu seperti Ayub kan, benarkah itu? Pencobaan itu dari kita semua. Allah tidak mencobai siapapun. Nah, jadi seperti Bapak KC ya, itu memang dari kita sendiri seperti itu kan. Iya, jadi gini, pencobaan itu Yakobus berkata, tidak ada pencobaan dari Tuhan karena Allah tidak dicobai dan tidak membiarkan dirinya dicobai dan tidak mencobai orang lain. Iya, dari Yakobus 1:13. Ya. Jadi pencobaan yang Bapak KC itu apakah proses gitu? Proses untuk mengikut Tuhan Yesus atau apa ya gitu? Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita bisa menjadi kesialan dan bisa jadi tetap sial atau menjadi proses. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka semua yang terjadi dalam hidup kita akan menjadi sebuah proses yang baik. Ya. Kayak saya, kalau kita mengasihi Tuhan dan kita mau datang sama Tuhan, semua hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan. Ya, kita pun sama seperti itu, tetapi ya kan berbeda-beda proses kita kan. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Jadi KC itu dikasih tai segala macam, itu kan menjadi kebaikan bagi dia kalau dia mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak, hatinya nggak tulus sama Tuhan, ya akan menjadi kenangan buruk. Iya, ya betul itu. Kalau dia mengasihi Tuhan, di dalam penjara dia tetap cari Tuhan sungguh-sungguh, maka proses yang dijadikan tai itu akan membuat dia baik. Ya, itu apakah sebuah hikmat juga ya atau apa Bapak? Pak? Bukan. Iya. Pokoknya kalau hikmat itu kayak saya, ini loh. Nah, itu tadi paradigmanya, apa terminologinya? Apakah hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan orang untuk meresponi masalah yang terjadi. Ya. Kemampuan untuk meresponi, responnya apa tepat. Ya. Ya. Apakah pengertian? Ada lagi kan Amsal kan bilang hikmat dan pengertian. Pengertian itu apa? Pengertian adalah kemampuan seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ya. Pengertian adalah sebuah kemampuan untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Tuhan, mengapa terjadi demikian? Saya malah langsung ngerti, karena saya punya pengertian. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, itulah hikmat. Iya. Itu ya. Hati yang bijaksana. Bijaksana itu artinya penuh hikmat dan pengertian. Dua-duanya punya. Benar, Pak. Terima kasih. Kan roh hikmat dan roh pengertian. Orang bijaksana yang punya kedua-duanya. Dia mengerti dan dia tahu apa yang harus dia perbuat. Itulah bijaksana. Iya, iya Pak. Memang pada malam hari ini semua kita yang mendengar ya Bapak menjelaskan tentang pencobaan yang dari Tuhan atau memang pencobaan itu dari kita sendiri. Yang dari Yakobus, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah.
Mm-mm. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Semua umat harus tahu sih ini ya. Jadi bisa membedakan gitu. Jadi ya mohon penjelasannya yang sangat-sangat akurat lagi gitu supaya ya kan ini kan mendidik umat juga supaya umat tahu juga gitu. Ya. Jadi terima kasih ya Bapak Al yang selalu setia dan taat kepada Tuhan mengajarkan kita. Setiap topik dan tema selalu mendidik semua umat. Kalau umat yang tidak mengerti tentang didikan Bapak Fal, ya umat itu sangat bersungut-sungut. Tetapi kita yang mengerti, memang itulah caranya itu. Caranya Jadi kejujuran. KC intinya gini, KC itu intinya KC pokoknya harus dia respon yang benar sama Tuhan. Nanti semua yang buruk-buruk itu terjadi akan menjadi kebaikan yang luar biasa buat dia. Ya. Tapi kalau KC nanti kemudian marah, dia sakit hati, dendam, selamanya akan menjadi trauma. Akan menjadi pengalaman yang buruk buat KC. Nah, kalau saya jadi KC, ya, kalau saya akan udah tanggung, akan gila-gilaan saya lawan. Iya, betul itu. Masalahnya, berani karena benar begitu ya. Masalahnya sekarang balik lagi. Apakah KC punya kapasitas itu? Itu harus minta dari Tuhan. Iya. Tapi Benar ada itu. orang-orang pejuang-pejuang yang bisa yang dari daging, yang bukan dari Tuhan. Ya, bisa. Tetapi kalau saya jadi KC pokoknya sudah kepalang basah tak jalanin. Iya benar Betul sekali maju terus sampai mati. Sebab kalau enggak nanti orang akan ngelepehin dia. Iya betul. Iya. Gitu. Terima kasih ya Bapak Fal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tambahan ya. Kalau jadi KC datang sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini adalah pekerjaan Tuhan, murnikan hati saya. Itu nanti akan jadi baik semua. Sepele ya, doa yang sepele, murnikan hati saya. Iya. Gitu ya. Cuma memang kita harus akui ada ketidakadilan dari negara Indonesia kepada KC. Itu yang kita perjuangkan. Itu yang kita lawan. Gitu ya. Jadi supaya kita harus tahu membedakannya. Lanjut. Kebodohan. Gimana Pak kebodohan?